Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nancy Agustia. Kali ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi sampai dengan terjadinya kehamilan dan kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan test pack. Oh ya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dengan cara subscribe, like, comment, kemudian share kalau merasa informasi ini sangat penting untuk teman kalian, keluarga kalian, atau saudara kalian. Oke, kita masuk ke dalam proses menstruasi. Di sini kita menggunakan siklus 28 hari. Ya, di mana hormon yang berperan itu adalah FSH, LH, yang dimana nanti kedua hormon ini akan berpengaruh terhadap produksi dari hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron ini nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan kematangan dari ovum yang ada di ovarium, kemudian dinding rahim yang akan luruh kalau misalnya dia menstruasi, atau dianya akan mempersiapkan diri untuk implantasi dari cikal bakal janin nanti. Jadi kita mulai di hari pertama. Di hari pertama itu hari menstruasi kita ya. Di sini dia menggunakan siklus hari menstruasinya itu masih 4 hari. 4 hari karena siklus menstruasi itu normalnya adalah 3-7 hari ya. Menstruasi di sini estrogen dan progesteronnya itu menurun ya dalam keadaan rendah. Kemudian di hari kelima dia mulai meningkat dan sangat tinggi. Dia juga akan berpengaruh terhadap perkembangan si ovum tadi untuk matang mempersiapkan nutrisinya juga. Kemudian dinding rahim juga melakukan penebalan. Makanya hormon estrogen itu saat menjelang masa subur itu tidak terasa sakit saat berhubungan karena dia akan berpengaruh terhadap dinding serviks atau mulut rahim untuk memperbanyak lendirnya dan jernih. Makanya tidak terasa sakit saat berhubungan. Kalau misalnya nanti terjadi menopause, itu karena pengaruh dari estrogennya itu mulai turun atau merendah. Makanya terasa sakit saat berhubungan ya. Kemudian menjelang ovum akan keluar atau menjelang hari subur kita itu estrogen itu mulai menurun, progesteronnya itu mulai akan meningkat. Dia akan meningkat dan ovum keluar dari ovarium ditangkap oleh pimbrae, kemudian dibawa ke tuba Fallopi. Di sana selama 24 jam jika dia bertemu dengan sperma, maka akan terjadilah pembuahan. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka dia akan luruh bersama dengan darah haid kita tadi, bersama dengan dinding rahim kita tadi ya. Kemudian corpus luteum ini tadi, sisa dari ovum yang ada di ovarium tadi, dia akan berdegenerasi atau akan mati, antral ya, akan mati. Kemudian estrogen progesteronnya itu akan mulai turun. Nah, saat dia turun ini kita akan terjadilah menstruasi. Saat dia turun, dia akan memancing hormon prostaglandin. Hormon inilah yang menyebabkan kita merasa sakit karena dia berperan untuk vasokonstriksi pembuluh-pembuluh darah yang ada di rahim. Ya, dia akan melakukan vasokonstriksi agar darah tadi luruh. Makanya kalau prostaglandinnya semakin meningkat itu maka akan terjadilah jis minor ya, yang kita kenal itu jis minor karena sakit saat kontraksinya tadi untuk luruh. Kemudian kalau misalnya terjadi pembuahan, ketemu nih si ovum sama sperma, maka hormon estrogen dan progesteron itu akan sama-sama menetap. Si corpus luteum tadi akan berkembang sampai dengan kehamilan selesai, dan hormon inilah dan si corpus luteum inilah yang akan memulai untuk produksi dari hormon HCG tadi. Saat terjadi pembuahan, dinding rahim dipersiapkan untuk implantasi dari cikal bakal
janin nanti ya, dari tuba Fallopi dia akan berubah menjadi sel, bertambah banyak sel-sel morula, kemudian berubah menjadi embrio, kemudian menetap di dalam rahim. Nah, saat kehamilan ini kapan kita mau untuk menggunakan test pack untuk tahu kita hamil atau enggak? Jadi kita bisa lihat di sini si HCG itu adalah merupakan hormon yang kita lihat apakah ada di dalam badan kita atau tidak, itu melalui urin dengan menggunakan test pack ya. Jadi di sini kita lihat di hari ke 28 itu berarti siklus menstruasi kita ya. Di siklus menstruasi kita itu di hari ke 28 di atas ke kita tarik garis itu di atas ke 28, di atas di sekitar 20 di sekitar 20 mili IU. Makanya kalau misalnya kita siklusnya teratur 28 hari ke 28 kita sudah bisa menggunakan test pack untuk menentukan kita hamil atau enggak. Tapi kalau itu sensitivitas dari hormonnya itu adalah 20 MIU ya, seperti ini nih contohnya. Ini dua sensitivitasnya itu 20 MIU. Kemudian ada juga yang test pack-nya itu ada yang 40 MIU, berarti dia bisa menggunakan test pack itu saat kita telat di hari kedua, kalau nggak di hari ketiga. Telat di hari kedua, di hari ketiga baru kita bisa menggunakan test pack kalau sensitivitas dari test pack kita adalah 40 MIU ya. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya sensitivitasnya itu 80, berarti kita bisa melakukan test pack di lebih telat 5 hari ya, hari ke-33 dari siklus haid kita. Oke, demikianlah cara menentukan test pack hari yang tepat untuk menggunakan test pack ya. Dan menggunakan test pack yang mana ini yang bisa digunakan terlebih dahulu untuk menentukan test pack itu tergantung dari sensitivitasnya seberapa banyak. Kalau misalnya dia siklus menstruasinya 28 hari, berarti dia bisa menggunakan test pack di siklus ke-28 dengan sensitivitas 20 MIU. Kemudian kalau misalnya dia siklusnya itu 28 hari, kalau misalnya sensitivitasnya itu 40 MIU, dia bisa menggunakan test pack bila dia telat dari 3 hari ya, hari ke-28, 29, 30. Di hari ke-30 dari siklus menstruasinya dia ya, tergantung dari sensitivitas. Oke, demikianlah kesempatan kali ini ilmunya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.